Nah, perkenalkan nama saya Kak Marwa. Sini saya sebagai pemimpin dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang masalah regulasi emosi dan cara mengelola emosi. Nah, sebelum itu kita belum perkenalan ya. Kita perkenalkan dulu satu-satu agar kita semakin dekat. Pertama dari kakak di samping aku. Nanti kalau misalkan perkenalan disebutkan nama sama emosi yang kakak rasakan belakangan hari ini ya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Nafila Lutfi. Belakangan ini saya sering merasa cemas. Halo Kak Nafila. Selanjutnya aku sendiri perkenalkan teman-teman, nama aku Faizatul Rahmah, biasanya dipanggil Faiza. Di sini akhir-akhir ini aku sering ngerasa sedih sih. Halo Faiza. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Rifa Atuliskia, biasa dipanggil Rifa. Nah, di sini saat ini saya lebih sering capek sih. Oke, halo Rifa. Oke, next perkenalkan nama saya Aldo Yudhistira. Saya ini akhir-akhir merasa takut Kak, karena apa ya? Saya kurang paham di pelajaran, jadi takut nilainya jelek. Halo Aldo. Oke teman-teman, karena kita sudah mengetahui nih emosi apa yang kita rasakan belakangan ini. Jadi saya bisa menyimpulkan kalau kalian sudah bisa merasakan emosi ya di diri kalian. Selanjutnya, karena kita sudah saling mengenal juga, dan saya harap kalian bisa saling terbuka ya setelah ini. Jadi setelah ini tahapannya adalah penjelasan tentang alasan kenapa belakangan ini kalian mengalami emosi tersebut. Pasti ada alasannya kan? Nah, kita mulai dari siapa dulu nih? Faiza Kak. Oke, Kak Faiza, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kan tadi aku bilang karena akhir-akhir ini aku ngerasa sedih karena di sini kan waktu UAS. Jadi aku ngerasa kayak banyak banget tugas yang berdatangan dan juga kan bentar lagi Lebaran Idul Adha. Jadi kayak ya Allah gimana ini tugas banyak, terus dikejar deadline juga, ditambah aku juga ikut beberapa organisasi. Jadi kayak sedih aja gitu, ditambah aku pengen cepet-cepet pulang gitu Kak. Belakangan rumah ya Kak ya? Iya, homesick banget. Oh gitu, wajar sih, wajar, anak rantau ya? Iya. Kok gue saja? Ini giliran namanya Kak. Ayo next, siapa yang mau curhat lagi? Oke, saya Kak. Oke Kak Aldo, Nah, silakan. kalau dari saya ini hampir sama kayak Faiza Kak permasalahan. Saya di kelas itu merasa ini kurang memahami pelajaran dibandingkan teman-teman saya yang sudah ini Kak, pinter-pinter lah kalau semisal mengerjakan tugas atau soal-soal dari dosen. Nah, itu yang membuat saya takut, mengkhawatiri diri saya sendiri nilainya itu beda dari yang lain. Oh begitu. Di samping itu juga saya ini kurang ditemani teman-teman Kak, karena saya ketinggalan pemahaman lah dari teman-teman itu. Sejak kapan Kak Aldo merasa mengalami hal seperti itu? Mungkin semenjak semester 4 kemarin Kak. Berarti karena kan dibenturkan sama kegiatan-kegiatan juga yang sama kayak Pak Faiza itu, akhirnya saya juga lebih mengutamakan organisasi ketimbang pelajaran akademik saya. Begitu. Relate ya berarti ini masalahnya ya. Oke, selanjutnya Kak Nafila atau Kak Rifa? Oh Kak Rifa. Oke. Tadi kan aku bilang kalau aku akhir-akhir ini sering capek ya, itu betul sih. Permasalahan saya hampir sama kayak Kak Faiza. Jadi akhir-akhir ini kan emang benar-benar sibuk banget sama UAS, sama organisasi juga, deadline organisasi, deadline UAS, dan itu emang benar-benar berbarengan gitu loh. Jadi kadang saya kayak merasa capek banget, kadang saya kayak menghindar dari semua tugas itu gitu. Makanya saya kesini untuk biar dapat regulasi emosi saya. Selanjutnya Kak Nafila. Kadang orang yang tepat. Oke, kalau aku akhir-akhir ini tuh sering ngerasa burnout. Jadi banyak banget kerjaan yang numpuk, tapi waktu ngerjain itu kayak semuanya tuh nggak ada maksimal gitu. Jadi suka bingung sendiri gitu kenapa. Terus belum nemuin juga cara yang tepat buat nyelesain satu-satu kerjaannya. Oke. Nah, di sini aku mau tanya dampak dari emosi-emosi yang kalian rasain itu kayak gimana sih? Apakah mempengaruhi keseharian kalian atau merubah kepribadian kalian jadi lebih sensitif atau gimana? Yes. Iya Kak Rifa, gimana? Kalau menurut aku pribadi sih
banget sih, kayak berdampak banget bagi lingkungan saya sekitar juga, terus dalam kehidupan saya juga berdampak banget. Karena apa? Yang biasanya awalnya saya kayak enjoy aja dalam pekerjaan itu, akhir-akhir ini saya kayak merasa sering capek, yang akhirnya kadang suka marah-marah sendiri, kadang juga males ngerjain tugas gitu. Itu kan juga sangat-sangat berdampak. Oke. Untuk yang lain apakah relate atau ada lagi? Kalau saya ini Kak mengganggu ke jam tidur sih Kak. Soalnya kan saya merasa tertinggal, jadi saya lebih banyak belajar, cuman mengganggu jam tidur, akhirnya tuh merusak kesehatan lah Kak. Oh begitu ya. Jadi belajar terus cuman paham tidak paham itu belajar, akhirnya mengganggu jam tidur tadi Kak. Jadi Jadi- overthinking di tengah malam seperti Oke, itu. berarti mengubah pola tidur, jadi emosinya susah terkontrol Ya gitu. benar ya, seperti itu. Untuk Kak Faiza dan Kak Nabila? Ya, iso ya, ini. Kalau aku karena burnout, jadi aku lebih sering memilih menyendiri gitu. Kadang teman-teman tuh ngajakin main, cuman akunya nolak, kayak enggak aku lagi banyak kerjaan, aku lagi nggak mau ketemu orang. Jadi lebih sering menyendiri, Menghindar jadi ya. ya, dan menghindar dari orang-orang. Kalau Kak Faiza? Kalau aku sih kan tadi kan aku kan kadang di dalam diri aku tuh aku bingung mau nyelesain tugas yang mana dulu, dari UAS mau nyelesain soal UAS, atau biasanya aku juga mau nyelesain di tugas di organisasi. Kadang masih bingung untuk mengatur waktu, jadi kalau semuanya datang barengan kan emosiku jadi kayak Susah dikendalikan banget ya. Iya. Oke, jadi saya menyimpulkan di sini kalau misalkan permasalahan dari teman-teman ini berdampak di pengelolaan emosi, dan juga teman-teman di sini belum kenal pasti atau belum mempelajari dengan pasti cara untuk meregulasinya itu kayak gimana. Aku di sini punya satu cara yang gampang banget yang bisa kalian praktekin di kehidupan sehari-hari tanpa harus datang lagi ke konselor, yaitu dengan teknik pernafasan. Namanya itu 4-4-4. Jadi tarik nafas 4 detik, ditahan 4 detik, lalu dibuang pelan-pelan selama 4 detik. Gimana kalau kita praktek bareng-bareng? Oke, boleh. Oke? Boleh Kak. Oke, kita coba ya. Rilekskan badan dulu. Masih guyang-guyang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tarik nafas 4 detik. Ditahan 4 detik. Kita buang perlahan lewat mulut 4 detik. Kita ulangi sekali lagi. Itu guyang dalam. Dibuang lewat mulut 4 detik. Oke, gimana nih setelah mencoba? Tukangnya efek. Oh. Belum dicoba sebanyak mungkin Kak. Oh iya, Iya, itu iya. bisa diulangi sampai kalian merasa emosi di diri kalian itu bisa kalian kontrol. Gitu. Coba sekali lagi teman-teman, 1, 2, 3. Keluarkan. Wih, agak lebih baik Kak. Oh, Betul-betul Kak. ya mungkin ketika kita apa sih enggak, aku ngerasa kayak gini, mungkin ketika nanti aku benar-benar kayak tiba-tiba ngerasa cemas, semua datang barengan, mungkin aku bisa menyendiri, terus aku bisa mengontrol emosi dalam diriku sendiri, kayak mengambil nafas, terus juga mungkin bisa menetralkan gitu. Iya, Kayak, betul, betul. Tapi Jadi, dikembalikan Kak setelah narik nafas, jangan yang ditahan terus mati nanti. iya, bahaya dong Adol gitu. iya. Saya tak coba ya. Tanpa skrip ya, ayo. Oh coba kayak jalan ayo. Nah, oke. Jadi ada satu teknik yang kita pelajari hari ini. Bisa dicoba ya teman-teman. Ya terima Oke, kasih gampang banget Kak. kan? Iya, gampang banget. Oke, kita cukupkan dulu ya bimbingan kelompok pada hari ini. Apakah sudah cukup atau ada yang mau tanyakan lagi dari kalian? Sudah cukup Kak. Ya. Nanti kalau misalkan pengen curhat lagi bisa ke Oh kakak. iya, boleh banget, boleh banget. Nomor di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga masalahnya dan juga tips yang aku kasih tadi bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.